Baik. Baik, terima kasih Kak. Fungsi itu tadi? Ya, betul. Baik, terima kasih Kak Silvi. Untuk selanjutnya di tema yang lain, di poin yang lain, saya mengingatkan tentang bagaimana sih di dalam dunia pramuka penggalan itu, karena ada siaga penggalan pramuka itu pastinya berbeda-beda masyarakat. Nah, kok di penggalan itu bagaimananya? Kalau di penggalang itu sekali lagi penggalang tadi perubahan ya, peralihan dari anak-anak ke remaja, jadi tentunya mereka akan sangat aktif, sangat vokal, mungkin juga mereka bisa berontak juga. Jadi karakteristik di dunia penggalang itu mereka senang bergerak, senang berpetualang. Jadi kalau misalnya ketika memberi materi kok di ruangan aja, mereka pasti protes. Yang membuat mereka bosan ya itu, karena karakteristiknya mereka adalah bergerak, berpetualang. Jadi kalau misalnya pemberian materinya di kelas ya mereka pasti akan ya sama aja kayak pelajaran gitu, nggak ada bedanya. Harapannya kan ada bedanya. Kemudian yang kedua, mereka suka berkelompok. Kalau di kelas dalam ranah KBM kan pasti akan ada circle. Nah di pramuka juga mereka suka berkelompok gitu, makanya ada regu, ada sangga, ada barung supaya kecenderungan mereka untuk berkelompok, untuk berteman itu terwadahi. Kemudian yang ketiga, mereka itu membutuhkan pengakuan. Jadi misalnya mereka bisa A, bisa B, bisa C, ya sebisa mungkin kita apresiasi supaya apa yang sudah mereka lakukan itu bisa berkembang. Karena kalau butuh pengakuan kemudian kita diamkan saja, pasti arahnya mereka akan malas gitu. Nggak ada apa-apanya kok. Jadi tadi misal mereka melakukan pengisian SKU dari ramu, rakit ke terap. Sebisa mungkin ketika sudah naik tingkat kita buatkan sertifikat. Supaya apa? Supaya mereka merasa, oh perjuanganku untuk menuntaskan satu tingkat itu ada apresiasinya loh. Dan yang ketiga, mereka mulai berpikir kritis. Di sini tadi peran pembina sebagai sebagai kakak, sebagai guru tadi. Di sini mereka bisa protes, kok gini sih, kok gitu sih. Nah, dari situ kita harus bisa mewadahi usulan-usulan mereka sekaligus mengarahkan supaya kritisnya, supaya kritikannya itu tetap sesuai dengan jalur yang benar. Kemudian mereka itu suka dengan tantangan dan kompetisi. Nah ini yang kalau di pangkalan kita belum bisa terlaksana dengan baik karena kita belum pernah mengikuti perlombaan. Jadi mereka belum bisa nge-push sifat kompetitifnya mereka. Semoga setelah ini nanti kita bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di luar sehingga mereka benar-benar bisa berkembang kayak gitu. Nah yang terakhir, mereka itu membutuhkan bimbingan yang tepat. Galak tapi ojo banget. Terus kalau misalnya mau dirangkul ya jangan sampai yang akhirnya memanjakan. Karena sekali lagi di pramuka anak-anak dilatih kemandiriannya, kedisiplinannya, sehingga biar benar-benar bisa biar anak-anak itu benar-benar bisa terarah. Itu Kak. Terus kemudian kegiatan-kegiatan di dunia penggalan itu sebenarnya banyak ya. Ada pertemuan rutin. Pertemuan rutin itu insya Allah sudah setiap hari Jumat di kita pelaksanaannya. Kemudian perkemahannya itu bisa persami, bisa berjusami, bisa perkemahan besar. Nah, karena di SMPIT itu ikut namanya pramukanya masuk juga di pramuka SIT. Di pramuka SIT itu ada kegiatan yang sifatnya berkemah juga. Kalau rutin dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, itu namanya adalah kemah wilayah. Ini sifatnya ukhuwah, jadi untuk menyatukan atau membuat
kegiatan bersama pramuka-pramuka SIT di Jawa Tengah. Nah, yang kedua itu adalah di Kemnas. Kemnas itu kalau di Kuarnas itu kayak jambore nasional, sama kegiatannya ukhuwah juga, tapi lingkupnya skalanya lebih besar. Kemudian ada hiking dan penjelajahan. Kalau di kita belum yang benar-benar mengadakan penjelajahan khusus itu belum. Biasanya penjelajahannya dimasukkan di dalam kegiatan perkemahan. Lomba tingkat. Nah, ini kita juga belum pernah mengikuti lomba tingkat. Semoga nanti bisa dapat info biar kita bisa ikut juga di kegiatan-kegiatan lomba tingkat. Oke, terima kasih Kak Silvi untuk pertanyaan saya yang terakhir ini. Nah, mungkin agak sedikit menyerangkan ya. Bagaimana sih